Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Abdurrahman Wahid. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi Artificial Intelligence, yaitu mengenai beberapa poin materi yang akan saya bahas mengenai kecerdasan buatan. Kemudian saya akan juga membahas ruang keredaan dan representasi pengetahuan. Kemudian saya juga akan membahas mengenai teknik dalam Artificial Intelligence. Dan ada jaringan saraf atau artificial neural network. Dan yang terakhir itu ada sistem pakar atau expert system. Nah, jadi di sini saya akan membahas mengenai kecerdasan buatan dulu secara umum, yaitu kecerdasan buatan ini adalah suatu sistem komputer yang dapat meniru dan melaksanakan tugas-tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia. Nah, dalam AI ini melibatkan pengembangan algoritma dan model matematika yang memungkinkan komputer untuk memahami, belajar, dan membuat keputusan berdasarkan data yang diberikan. Nah, dari kecerdasan buatan ini memiliki fungsi, yaitu dengan adanya kecerdasan buatan ini akan membantu banyak pekerjaan manusia. Bahkan pada saat ini, kecerdasan buatan itu banyak dibutuhkan. Contohnya pada bidang keamanan, transportasi, pendidikan, dan sebagainya. Kemudian untuk cara belajar dari kecerdasan buatan sendiri, nah dari kecerdasan buatan sendiri ini terdapat sistem pada kecerdasan buatan di mana dapat melakukan banyak cara. Contohnya seperti trial and error, di mana sistem ini akan terus belajar dari kesalahan sehingga mendapatkan suatu solusi dari masalah yang akan dihadapi. Selain itu, terdapat beberapa cara sebagai berikut. Untuk cara belajarnya ada terdapat tiga metode pembelajaran, yaitu ada supervised learning, unsupervised learning, dan reinforcement learning. Nah, dari ketiga cara pembelajaran ini, yang pertama untuk dari segi supervised learning. Nah, dari supervised learning ini adalah suatu proses pembelajaran menggunakan data yang dimana dilabeli setiap input dan outputnya yang sudah ada pasangannya. Contohnya, sudah dilabeli output kelas A dengan input wajah anak kelas A. Nah, kemudian untuk unsupervised learning ini apa? Jadi unsupervised learning ini adalah proses pembelajaran menggunakan data yang tidak dilabeli. Berbeda dengan supervised learning yang tadi sudah dilabeli, maka unsupervised learning ini tidak dilabeli, sehingga dirancang untuk bisa belajar mandiri dalam mengumpulkan suatu informasi. Dan yang terakhir itu ada reinforcement learning, yaitu suatu proses pembelajaran yang langsung dilakukan pada saat waktu tersebut, sehingga mampu memahami dan menafsirkan lingkungannya. Nah, reinforcement learning ini melakukan tindakan pembelajaran melalui trial and error. Nah, di sini ada cabang dari ilmu kecerdasan buatan, di mana yang pertama itu ada jaringan saraf tiruan. Jaringan saraf tiruan ini meniru algoritma deep learning yang prinsip kerjanya itu dikembangkan dari jaringan saraf biologis yang membentuk struktur otak manusia. Kemudian cabang ilmu selanjutnya ada machine learning, di mana mesin yang dikembangkan ini bisa belajar dengan sendirinya tanpa arahan dari penggunanya. Pembelajaran ini dikembangkan berdasarkan disiplin ilmu lainnya seperti ilmu statistika dan sebagainya. Kemudian yang terakhir itu ada sistem pakar atau expert system, di mana suatu program komputer atau sistem informasi yang mengandung beberapa pengetahuan dari satu atau lebih pakar manusia terkait suatu bidang yang cenderung spesifik. Jadi, sistem pakar ini merupakan kumpulan dari beberapa pengetahuan atau dari pakar seorang manusia yang lebih spesifik mengenai suatu pengetahuan itu. Kemudian, apa perbedaan dari kecerdasan buatan dan kecerdasan alami? Nah, di sini terdapat beberapa perbedaan dari kecerdasan buatan dan kecerdasan alami tentunya. Nah, dari segi kecerdasan buatan dulu, jadi kecerdasan buatan ini lebih permanen dibandingkan kecerdasan alami. Nah, kemudian kecerdasan buatan ini tidak akan berubah selama sistem komputer dan program ini tidak berubah. Kemudian dari segi kemudahan, kecerdasan buatan ini lebih mudah untuk digandakan atau diduplikasi dan disebarkan. Nah, kecerdasan buatan ini juga akan lebih murah daripada kecerdasan alami karena sifatnya yang mudah untuk diduplikasi. Nah, kemudian kecerdasan buatan ini sifatnya itu lebih konsisten, di mana AI atau kecerdasan buatan ini adalah bagian dari teknologi komputer. Kemudian kecerdasan buatan ini dapat didokumentasikan. Selanjutnya, dari segi kecepatan, tentunya kecerdasan buatan ini dapat bekerja lebih cepat daripada kecerdasan alami.
Kemudian ada dari segi keefisien, di mana kecerdasan buatan ini dapat berfungsi lebih baik dan lebih efisien ya tentunya daripada kecerdasan alami. Nah, sedangkan untuk yang kecerdasan alami ini mungkin ada sebagian yang berbeda dari kecerdasan buatan, di mana kecerdasan alami ini akan berubah sangat cepat dibandingkan kecerdasan buatan tentunya. Nah, ini dimungkinkan karena kemampuan manusia ini untuk mengingat sesuatu itu sangat terbatas ya. Jadi, dikarenakan keterbatasan itu dibuatlah suatu kecerdasan buatan. Nah, kemudian dari duplikasi sendiri, duplikasi pengetahuan manusia dari satu orang lain ke orang lainnya itu membutuhkan proses yang sangat panjang, di mana suatu skill atau kemampuan dan keahlian tidak akan pernah sebetulnya didapat duplikasi tentunya ya. Kemudian dari segi kecepatan ya, pasti seseorang itu untuk membuat sejumlah pekerjaan itu membutuhkan waktu yang sangat lama. Nah, dari waktu yang lama ini juga pasti membutuhkan biaya yang sangat mahal dan sulit, jadi tidak lebih jadi tidak efisien dibandingkan kecerdasan buatan. Nah, selanjutnya kecerdasan alami ini juga akan selalu mengalami perubahan dikarenakan manusia yang sifatnya selalu kreatif dan memiliki pemikiran yang dinamis. Kemudian yang terakhir dari kecerdasan alami memiliki inovasi dan kreativitas. Nah, di sini saya akan membahas mengenai satu metode mengenai teknik pencarian atau searching. Di sini terdapat kriteria dari searching sendiri. Menurut Russell, Stewart, and Norvig tahun 1995, ada beberapa kriteria dalam mengukur performa dari metode pencarian. Yang pertama dari segi completeness, itu apakah metode tersebut itu menjamin adanya solusi jika solusinya itu ada. Kemudian ada dari segi time complexity, di mana ini berhubungan dengan waktu, berapa lama waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan mencari metode tersebut. Kemudian dari segi yang ketiga dari segi space complexity, yaitu dari segi memori. Di sini berapa banyak memori yang dibutuhkan. Kemudian yang terakhir yang keempat itu dari segi keoptimalan, yaitu optimality, di mana apakah metode tersebut itu menjamin menemukan solusi terbaik jika terdapat solusi yang berbeda gitu kan. Nah, di sini terdapat metode searching yaitu BFS atau Breadth First Search, di mana Breadth First ini melakukan proses searching pada semua node atau induk dari level yang sama terlebih dahulu sebelum melanjutkan proses searching pada node di level berikutnya. Bisa dilihat pada layar, dia menelusuri di setiap level dari top level ke low level. Jadi dia telusuri satu persatu terlebih dahulu. Nah, kemudian untuk yang kedua ini ada diverse search, di mana melakukan searching ini tidak lagi pada cabang yang dapat dieksplorasi. Jadi DFS ini dia akan kembali ke node parent, akan melakukan proses searching terhadap cabang yang belum dieksplorasi dari node parent sampai menemukan penyelesaian masalah. Jadi urutannya itu dari induk ke cabang selanjutnya adalah menelusuri pathway satu persatu dari prosesnya. Nah, kemudian di sini udah masuk ke dalam ruang keadaan. Apa sih ruang keadaan itu? Di sini ruang keadaan itu merujuk pada himpunan semua keadaan yang mungkin dari sistem tersebut, di mana sistem keadaan memuat informasi tentang nilai-nilai variabel yang mempengaruhi sistem pada suatu waktu tertentu. Permasalahan ini kemudian dirumuskan dalam model matematika dan grafis sehingga mudah dirancang. Nah, representasi ruang keadaan ini dinyatakan dengan mendeskripsikan keadaan awal atau initial state dan keadaan akhir atau goal state dari permasalahan yang dihadapi. Kemudian selanjutnya untuk masalah dalam kecerdasan buatan, apakah masalah ini adalah sangat penting?
Tentunya masalah dalam kecerdasan ini penting di mana masalah ini dapat dikonversi ke dalam ruang keadaan atau mempunyai keadaan awal dan keadaan tujuan yang menggunakan sekumpulan aturan tertentu. Nah, di sini terdapat penerapan dalam ruang keadaan. Misalkan terdapat seorang petani yang akan menyeberangkan seekor kambing, seekor serigala, dan sayur mayur kan. Nah, di sini terdapat beberapa kondisi tentunya kan. Misalnya daerah awal kita menentukan permasalahan tersebut ke dalam bentuk logika. Nah, di sini terdapat aturan-aturan dari ruang keadaan yang dimiliki oleh permasalahan tersebut. Jadi terdapat 7 aturan. Nah, di sini terdapat juga solusi dari masalah. Ternyata pada saat solusi itu ditemukan itu pada kondisi daerah asalnya itu bernilai nol dan daerah seberangnya itu bernilai nol. Kemudian dari segi representasi pengetahuan, apa sih representasi pengetahuan itu? Jadi pengetahuan dalam kecerdasan buatan ini mencakup pemahaman tentang konsep, teori, dan teknik yang terdapat dengan pengembangan dan penerapan kecerdasan buatan. Pengetahuan dapat didefinisikan sebagai sekumpulan fakta, aturan, konsep, dan hubungan antar entitas. Jadi representasi pengetahuan ini juga merujuk pada cara-cara untuk merepresentasikan informasi atau pengetahuan suatu domain atau daerah asal dalam bentuk yang dapat dipahami oleh sistem artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Sistem dalam kecerdasan buatan ini juga harus dapat memahami domain atau masalah yang ingin dipecahkan agar dapat menghasilkan output yang akurat atau relevan, sehingga representasi pengetahuan tersebut merupakan bagaimana pengetahuan ini dikelola dan disajikan oleh kecerdasan buatan. Nah, di sini terdapat kategori dari representasi pengetahuan. Yang pertama dari segi logika, di sini logika ini berhubungan dengan premis dan proses operator logika sehingga menghasilkan output atau keluaran yang merupakan suatu kesimpulan. Kemudian yang kedua itu tentunya ada prosedural, di mana prosedural ini mencakup pengetahuan yang akan digambarkan sebagai pasangan if else atau premis jika maka dan kesimpulan. Selanjutnya itu ada bentuk yang terstruktur di mana representasi network itu diperluas dengan node menjadi struktur data yang kompleks seperti script, frame, atau object. Selanjutnya kategorinya adalah network, di mana pengetahuan disusun atas sebuah jaringan yang dimiliki komponen utama yaitu node dan link seperti tree atau seperti network. Selanjutnya kita masuk ke jaringan saraf tiruan, di mana jaringan saraf tiruan ini merupakan suatu sistem yang dirancang dan dibuat untuk menirukan cara kerja otak manusia yang bertujuan untuk menyelesaikan suatu masalah yang ada, yang sifatnya itulah sistem non-linear atau kompleks. Jadi non-linear ini jika inputnya diubah, maka outputnya bisa berubah dan tidak bisa berubah, maka tidak bisa diprediksi. Terdapat beberapa komponen dalam jaringan saraf tiruan. Yang pertama itu ada input dan output, di mana input output ini merupakan data yang nantinya melewati setiap layer, dan output ini sendiri adalah hasil dari input yang setelah melewati layer-layer. Kemudian ada fungsi aktivasi, merupakan suatu fungsi yang digunakan dalam jaringan saraf tiruan untuk menentukan hasil dari output aplikasi pada suatu layer dan akan disocokkan dengan target yang ada berdasarkan nilai input, bobot, dan bias yang diterima. Kemudian ada bias. Bias ini merupakan nilai tambahan pada JST yang fungsinya agar suatu JST ini dapat lebih fleksibel dalam memodelkan dan menentukan target yang dituju. Kemudian ada bobot. Bobot ini merupakan nilai suatu nilai yang digunakan setiap neuron dalam menghitung dan menghasilkan output berdasarkan inputan yang sudah diterima sebelumnya. Jadi bobot ini juga merupakan suatu hal yang penting. Kenapa? Karena menjadi penentu suatu JST akan lebih efektif atau akurat nantinya.
Nah, terdapat beberapa kelebihan dan kekurangan dari jaringan saraf tiruan ini, di mana kelebihan dari jaringan saraf tiruan ini mampu mengakuisisi pengetahuan walaupun tidak ada kepastian. Kemudian, kelebihan yang lainnya itu mampu melakukan generalisasi dan ekstraksi dari suatu pola data tertentu. Dan jaringan saraf tiruan ini dapat menciptakan suatu pola pengetahuan melalui pengaturan diri atau kemampuan belajar atau self-organizing. Kemudian memiliki fault tolerance atau gangguan yang dapat dianggap sebagai noise saja. Dan yang terakhir, kemampuan perhitungannya itu secara paralel sehingga proses menjadi lebih singkat. Nah, dari kelebihan tersebut, tentunya jaringan saraf tiruan ini memiliki kekurangan. Yang pertama, dari segi kemampuan operasinya, di mana JST ini kurang mampu untuk melakukan operasi-operasi numerik dengan presisi tinggi dan dia juga kurang mampu melakukan operasi algoritma aritmatik, operasi logika dan simulis. Kemudian yang terakhir dari segi waktunya, di mana JST ini tentunya memiliki proses yang lama dalam proses training ya, yang memungkinkan terjadi dalam waktu yang sangat lama untuk jumlah data yang sangat besar. Di sini untuk prinsip kerja dari DST sendiri ini sangat mirip dengan sistem saraf manusia di mana digambarkan inputannya itu sama dengan bagian dendrit, kemudian node atau simpul ini digambarkan sebagai nukleus, kemudian bobot ini sebagai sinapsis, dan output atau keluaran ini sebagai akson. Dari CST ini juga banyak meniru dari sistem saraf manusia tentunya, sehingga cara kerjanya ini memiliki kemiripan dengan cara kerja dari saraf manusia. Nah, cara kerja dari JST sendiri, ketika input itu dimasukkan ke dalam arsitektur JST, maka input tersebut akan dikalikan dengan bobot dan kemudian dikalkulasi sesuai jumlah node inputan atau simpulnya. Selanjutnya, hasil kalkulasi akan dijumlahkan dengan bias. Hasilnya ini adalah output yang melewati fungsi aktivasi. Fungsi aktivasi ini akan menentukan apakah hasil output sebelumnya sesuai dengan target atau tidak. Nah, jika sesuai, maka bobot dan bias yang ada akan digunakan kembali pada data inputan selanjutnya. Nah, kalau tidak ini, maka bobot dan bias ini akan melewati proses pembaruan atau updating dari nilainya. Kemudian hasil update bobot bias ini akan digunakan untuk pengujian data selanjutnya. Nah, di sini dapat dilihat untuk persamaan linear dan non-linear pada JST. Kalau linear, kita bisa menggunakan persamaan garis linear saja. Nah, kalau bentuknya kompleks, jadi kita menggunakan persamaan kuadrat yang sifatnya non-linear. Nah, di sini untuk single layer dalam perception ini hanya memiliki satu layer dan tidak ada layer tersembunyi. Bisa dilihat di sini terdapat dua inputan dan ada bobot bias dan fungsi aktivasi. Berarti eh, ketiga komponen ini akan melewati fungsi aktivasi sebelum keluar di output. Nah, di sini untuk menghitung SLP pada JST. Jadi pada single layer perceptron ini semua input itu akan dikali dengan bobotnya masing-masing. Kemudian dikalkulasi secara keseluruhan menggunakan fungsi Y in sama dengan B plus sigma I X1 W1. Kemudian output yang didapat dari proses sebelumnya ini akan di generate menggunakan fungsi aktivasi. Di sini terdapat nilai jika nilainya itu lebih dari Y-nya lebih dari 0,2 maka akan bernilai 1. Nah, jika nilainya itu lebih dari min 0,2 dan kurang dari sama dengan 0,2 maka akan bernilai 0. Jadi nilainya itu adalah 0. Kemudian yang terakhir itu kalau nilainya itu Y-nya itu adalah kurang dari min 0,2 maka hasilnya itu akan min 1. Ya. Nah, selanjutnya dari nilai hasil generate yang sebelumnya, fungsi aktivasi ini akan dibandingkan dengan target yang diinginkan. Apakah outputnya itu sesuai dengan target atau tidak. Jika Y sama dengan target, maka
apa akan kembali ke langkah satu. Kalau nggak sama EVA tidak sama dengan target, maka dia akan lanjut ke langkah 4. Nah, di langkah keempat ini dilakukan update bobot dan bias lalu kembali ke langkah satu kembali. Di sini terdapat multi-layer perceptron di mana multi-layer perceptron ini memiliki satu atau lebih dari hidden layer dan input layer ke hidden layer melalui inputan dari layer ini melalui hidden layer sebelum akhirnya ke output layer. Nah, cara kerja dari multi-layer perceptron ini terdapat dua, ada forward propagation dan backward propagation, di mana untuk yang forward ini langkah pertamanya kita menghitung keluaran pada layer pertama dulu dan kemudian digenerate output melalui fungsi aktivasi. Nantinya hasil output output tersebut akan menjadi input untuk layer selanjutnya. Kemudian langkah kedua kita menghitung keluaran dari hidden layer dan kita menggenerate output melalui fungsi aktivasi. Nah, hasil outputnya ini akan menjadi input untuk layer selanjutnya. Kemudian untuk yang langkah ketiga, kita menghitung hasil output dari layer outputnya. Nah, hasilnya ini akan dimasukkan ke dalam fungsi aktivasi dan akan digenerate. Nantinya itu uh, hasil akhirnya ini akan diproses menjadi output yang kita inginkan. Nah, untuk cara propagation itu pertama kita menghitung error dengan melakukan pengurangan antara target yang diinginkan dan hasil akhir outputnya. Kemudian menghitung gradien error pada layer outputnya. Selanjutnya kita mengoreksi bobot layer dan langkah terakhir itu adalah kita update bobotnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai sistem pakar, di mana sistem pakar ini adalah suatu program komputer atau sistem informasi yang mengandung beberapa pengetahuan dari satu atau lebih pakar manusia terkait suatu bidang yang cenderung spesifik. Nah, pakar yang dimaksudkan ini merupakan seseorang yang memiliki keahlian khusus di bidangnya. Terdapat beberapa cara dari forward chaining yang dimana bisa dilihat caranya pada gambaran sebelah kiri. Kemudian kita bisa lihat juga bagaimana hasil dari forward chaining ini pada gambar yang kanan. Selanjutnya untuk backward chaining juga sama. Kita bisa lihat juga pada gambar sebelah kiri mengenai cara bagaimana backward chaining ini digunakan. Nah, di sini juga terdapat beberapa eh, menggunakan simbol logika, operator logika, dan sebagainya. Di gambar yang sebelah kanan juga, di sini terdapat hasil dari backward chaining-nya ini. Oke, oke. Ini mungkin adalah materi terakhir untuk dari kecerdasan buatan. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.